keinginannya. Dan tabiat dosa kita, nafsu dasar kita sebagai manusia adalah keinginan-keinginan yang mengenakkan, walaupun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu tidak sesuai, tapi karena itu enak, itu menguntungkan, itu membahagiakan, itu menyenangkan, itu lebih besar daripada panggilan kita kepada Tuhan. Kita tidak terlalu peduli dengan panggilan itu selama hidup kita itu menyenangkan kita. Makanya Tuhan bilang bodoh menurut ayat ini. Karena kalau tidak taat, pasti dia akan menguasai yang menguasainya hawa nafsunya. Tidak ada firman Tuhan yang menguasai hidupnya di dalam sebuah ketaatan. Dan itulah firman Tuhan berkata, itulah kebodohan. Sebuah kebodohan adalah menguasai, kita dikuasai hawa nafsu kita. Bukan Tuhan, bukan kuasa Tuhan, bukan firman Tuhan yang menguasai kita. Kenapa? Karena kita tidak taat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ngomong seperti ini, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Ya seperti tadi saya bilang, kesenangan kita itu lebih kita utamakan gitu. Nafsu kita itu lebih kita utamakan. Misalnya contoh, kita dijelekkan orang, kan bernafsu kali kita mau balas. Bukti ada, ya kan? Apalagi bukti ada, saksi ada, enak ini. Bernafsu untuk meributi, untuk marah. Marah. Akhirnya firman Tuhan berkata juga, orang yang mengumbar kemarahannya orang yang bodoh. Ada juga kata-kata itu, ya kan? Orang bodoh akan mengumbar kemarahannya. Sedikit marah, udah kita tahu lah ini orang bodoh. Sedikit marah, marah terus sedikit. Banyak Pak. Ya kan Pak Sigoro ya. Sedikit marah, sedikit marah, sedikit makan, makan terus sedikit. Jadi apa saudara? Itu orang-orang bodoh. Orang bijak adalah orang yang mau bisa mengekang dirinya di dalam sebuah yang namanya apa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Itu orang bijak. Ada aturan-aturan yang Tuhan kasih untuk hidupku, tidak sembarangan aku seperti itu. Ada aturan-aturan yang Tuhan tetapkan dalam hidupku, dalam berbicara, ya kan? Lidah itu kecil, tetapi itu bisa membakar hutan. Lalu dikatakan lagi bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Itu berarti aku belajar untuk apa? Untuk mengekang lidahku yang keluar, supaya semuanya berbicara tentang berkat dan kasih Tuhan. Firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Kalau kita belajar untuk taat, kita hidup orang dalam ketaatan, ini semua janji Tuhan ini akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Tergenapi. Mana mungkin orang yang taat tidak tergenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Konsisten di dalam doa, dalam penyembahan, dan mengutamakan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Pasti kita akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi atas kehidupan kita. Dan bertahanlah di situ. Minta Tuhan untuk membuat kita hidup taat selalu di hadapan-Nya. Lalu saudara itu kasih ayat 15,
dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu, supaya kita tidak menuruti hawa nafsu. Dikatakan lagi, lihat lebih lagi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh apa? Di dalam seluruh hidupmu, sama seperti yang Kudus telah memanggil kamu. Dan telah memanggil kamu. Panggilan Tuhan kepada kita sudah jelas. Yang telah memanggil kamu supaya kamu kudus, seperti Tuhan juga kudus. Dan kudus itu dikatakan seluruh hidupmu. Hendaklah kamu menjadi kudus seluruh hidupmu, sama seperti Dia Kudus telah memanggil kamu. Sekali lagi, panggilan Tuhan atas kehidupan kita itu untuk hidup kudus di hadapannya. Nah, kalau semua mulai hidup kudus, mulai belajar untuk menyerahkan hidup kita untuk dibentuknya sesuai dengan keinginannya. Pembentukan Tuhan itulah yang membuat kita mengerti bagaimana hidup kudus. Ketika Tuhan membentuk hati kita, membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita, dan biasanya pembentukan itu tidak mengenakan. Sama seperti emas dimasuk dalam peleburan api yang menyala, tidak mengenakan. Tapi itulah pembentukan supaya semakin murni. Mungkin di dalam Tuhan bawa di dalam persoalan-persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan suami istri. Ayo kita kerjakan, kita menangkan masalah ini dengan kuasa firman Tuhan. Nah, harus ingat itu. Jadi ketika saudara dibenarkan, ketika kau berbuat dosa, kita harusnya sadar supaya kita tidak berbuat dosa lagi untuk selanjutnya. Karena kita merasa bukan yang lain, tapi karena Tuhan, aku sudah membenarkan, berarti hidupku harus benar di dalam. Ampuni aku, walaupun kita berjalan jatuh bangun, tetapi sekali lagi ketika kita merasa, kita belajar mengerti bahwa kita sudah dibenarkannya, itu artinya kita berjalan di dalam kasih-Nya. Minta datang kepada Tuhan, minta ampun lagi. Ketika kita mulai jatuh di dalam kehidupan kita, Dia akan menopang kita. Dan makanya firman Tuhan berkata, aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus. Katakan kepada Tuhan bahwa kita ini sudah dibenarkan, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Dan kedua, saudara, setelah dibenarkan, kita dibentuk, dikuduskan. Nah, ini kita tahap di dalam pengudusan. Ini dalam tahap pembentukan. Anak itu kasihi, ikut tegur dan ku hajar. Jadi ketika ada yang namanya pembentukan Tuhan melalui apa saja, belajar untuk berserah, belajar untuk merubah apa yang Tuhan inginkan. Ada hal-hal yang mungkin yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita. Mungkin kesombongan kita, mungkin kekhawatiran kita. Nah, ini pembentukan. Dibentuk kita untuk hal-hal seperti itu. Dibentuk kita untuk kita tidak khawatir lagi. Dengan cara apa? Mungkin Tuhan ambil uang kita. Tuhan biarkan kita tidak punya uang mungkin. Apakah kita betul-betul sukacita? Apakah kita betul-betul berharap kepada Dia? Tuhan akan menguji hati kita masing-masing. Nah, kalau kita kedapatan benar, kalau kita hidup tetap taat kepada Dia, walaupun dalam keadaan seperti itu, pembentukan itu, kita tetap berkata semua adalah semua hal-hal yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ini cepat prosesnya atau tidak, itu tergantung siapa? Tergantung kita. Kalau kita cepat untuk bangkit, kita cepat untuk menyadari kekurangan kita cepat untuk taat akan firman Tuhan, kita cepat untuk terus hidup dalam doa, ya cepat
ingin menyalahkan itu, baru menyalahkan diri sendiri, baru terakhirnya menyalahkan Tuhan. Kapan itu terbentuk hidup kita? Pertama menyalahkan istri dulu, baru menyalahkan anak, baru menyalahkan orang